Caranya gimana kalau burung perkutut itu sayapnya luka. Nah, sayapnya luka udah diobati, tetap aja nanti luka lagi. Nah, terus untuk kalau di zaman dulu pakai apa ya namanya, dari sarang laba-laba, dilemet, ditempelin, itu juga bisa. Rumah rumah tawon yang dari tanah, yang nempel-nempel di tembok atau nempel-nempel di mana tempat itu biasanya ada, itu diremet, dikasih air sedikit, ditempelkan, itu juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan-kawan, teman-teman, untuk video kali ini saya mau berbagi sedikit atau menanggapi ada pertanyaan tentang cara merawat burung perkutut yang luka atau sayapnya yang luka. Nah, itu ada yang bertanya tentang caranya gimana kalau burung perkutut itu sayapnya luka. Nah, sayapnya luka udah diobati, tetap aja nanti luka lagi. Nah itu untuk perawatannya bagaimana. Jadi gini ya untuk teman-teman, untuk kawan-kawan. Jadi burung perkutut ataukah itu burung-burung yang lain itu sama saja. Kalau yang luka ya, biasanya yang kebanyakan itu di burung perkutut itu di sayapnya ya. Di sayapnya itu luka-luka, berdarah, kadang berdarahnya nyampe hebat, nyampe keluar darah banyak, kadang hanya luka-luka sedikit. Itu kenapa? Yaitu karena gerabakan dan mungkin sangkarnya juga tidak halus atau jari-jarinya tidak halus atau masih kasar. Dan kalau jari-jarinya halus itu biasanya kena di anyaman-anyamannya, ataukah yang dinding kan biasanya ada yang anyaman. Kalau yang anyaman, kalau enggak kena catnya kasar, atau biasanya ada kayak dempul-dempul itu kasar. Jadi itu memang sebetulnya untuk sangkar itu enggak masalah. Semua jenis sangkar itu tidak masalah. Itu yang penting itu burung itu harus dijinakkan dulu. Nah itu banyak pertanyaan ya. Memang yang susah itu menjinakkannya ya. Itu yang susah itu menjinakkannya. Tapi sebelum jinak pun bisa ditangani. Jadi yang pertama itu kalau burung perkutut itu luka terus, itu jangan diganggu-ganggu dulu. Nah, jangan diganggu. Karena apa? Karena burung perkutut yang sering luka itu karena sering gerabakan. Nah, kalau enggak itu taruh yang tempat yang agak sunyi. Bukan sunyi ya, yang agak sepi. Itu. Jadi kalau kita lewat itu hanya sekilas saja, lewat sambil dipegang kandang. Dah, pergi lagi. Jangan langsung dipegang-pegang. Kalau dipegang-pegang nanti gerabakannya lebih parah. Nah, tapi itu diobatin dulu ya untuk teman-teman ya, kawan-kawan. Jadi perkututnya itu diobatin dulu lukanya. Banyak terapi cara mengobatinya. Ada yang pakai abu rokok, ada yang pakai obat toko, ada yang pakai obat ya toko apotek ya. Jadi ada yang pakai obat merah biasa, ada yang pakai kalau dulu tuh namanya lumat atau apa sih ya, rumah laba-laba yang kecil yang ngempel. Nah itu. Terus ada lagi yang tanah rumah tawon. Rumah tawon itu kan ada yang dari tanah.
Nah, itu bisa dihancurin, dikasih basah air dikit, ditempelkan di yang luka. Nah, itu ada. Nah, itu caranya ada juga. Itu dulu, di zaman dulu itu rumah rumah tawon yang dari tanah itu buat ini apa namanya, eh, untuk pengering puser jabang bayi. Kalau lahir dulu ada yang pakai gitu, dari Mbah Dukun dulu tuh dikasih itu buat pengering, ada juga yang seperti itu. Dan banyak yang kalau pakai ilmu-ilmu zaman dulu itu seperti itu, bisa untuk perkutut itu luka, itu cepat kering biasanya. Dan tetap yang utama itu dibikin jinak dulu. Karena apa? Kalau belum jinak ya tetap aja luka terus. Kalau itu kan memang karakternya memang gerabakan, jarang susah jinak. Kalau burungnya jinak sih nggak masalah. Kalau luka itu burungnya pasti gerabakan. Kalau kalau burungnya jinak ya nggak mungkin gerabakan atau nggak mungkin luka. Nah, kan gitu. Jadi tetap kuncinya dijinakkan dulu. Ya justru itu yang jinaknya itu yang susah. Nah, memang iya. Kalau apalagi yang perkutut lokal alam dari jaringan, jaring-jaring itu memang kebanyakannya girasnya itu minta ampun. Tapi tetap ada solusinya, yaitu karantina. Seperti udah pernah saya sampaikan di video-video yang lalu. Nah, caranya begitu ya untuk kawan-kawan. Jadi tetap dijinakkan. Ya paling tidak itu jangan apa ya, sampai jinak lalat aja udah cukup. Maksudnya jinak lalat itu kalau ada orang lewat itu diam. Tapi kalau dipegang kandang gerabakan. Nah, itu namanya jinak lalat. Kalau ada orang lalu lalang atau kita lewat, burungnya diam. Nah, itu paling enggak seperti itu. Insya Allah lukanya tidak kambuh lagi. Tapi kalau masih ada orang lewat gerabakan ya itu terserah untuk kawan-kawan. Kalau sudah dirawat lama kok seperti itu terus, kalau katurangganya tidak ada dan yang lain tidak ada, tidak srek di hati ya mending lepas saja. Itu jalan satu-satunya, lepas saja, ganti yang lain. Karena apa? Memang untuk energinya tidak cocok atau tidak selaras dengan lingkungannya. Nah, kurang lebihnya gitu. Jadi kalau saya ulang kembali, kalau cara mengobati atau yang mengobati luka pada sayap perkutut itu jalan satu-satunya dijinakkan dulu. Dan untuk mengobatinya pakai apa? Ada banyak yang terjual di toko-toko atau di apotek tentang luka. Obat merah bisa, dan kalau untuk tradisionalnya itu pakai ada yang menyarankan pakai abu rokok atau kopi, bubuk kopi juga bisa. Terus untuk kalau di zaman dulu pakai apa ya namanya, dari sarang laba-laba dilemet, ditempelin, itu juga bisa. Rumah tawon yang dari tanah yang nempel-nempel di tembok atau nempel-nempel di mana tempat itu biasanya ada, itu diremet, dikasih air sedikit, ditempelkan, itu juga bisa. Itu banyak metodenya. Dan yang utama itu harus dijinakkan dulu. Sambil dijinakkan, jangan sering dipegang, terutama jangan sering dipegang. Kalau sudah jinak lalat, ada orang lewat kok diem, nah itu baru sudah insya Allah sembuh, tidak kambuh lagi. Itu memang begitu. Nah, tidak bisa untuk masih giras kok sembuh lukanya sampai ini ya mustahil. Seandainya bisa ya jarang, sangat jarang.
Nah, kurang lebihnya gitu untuk kawan-kawan ya. Mudah-mudahan difahami dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan nanti bagaimana caranya. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau mau berkenan kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.